Selamat pagi, perkenalkan nama saya Niluh Marjana Prayanti, salah satu CGP Angkatan 7 Kabupaten Badung, yang pada kesempatan kali ini akan menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pimpinan. Nah, pada kali ini saya akan melakukan wawancara kepada Bapak pimpinan di sekolah tempat saya bertugas. Nah, di samping ini sudah berada Bapak Kepala Sekolah Tiang. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri. Terima kasih. Om Swastiastu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Inyoman Gerste SPD SDNBD. Tempat tanggal lahir Beleleng, 22 Juni 1973. Saya selaku Kepala Sekolah SD nomor 9 Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Terima kasih Bapak. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Baik sekali ya Bapak. Ibu Nur, bagaimana kabarnya? Iya, alhamdulillah saya dalam keadaan baik juga Pak, sehat. Punten sebelumnya mulai diperjuang kata Bapak, dan terima kasih banyak Bapak sudah menyediakan waktu untuk memberikan saya kesempatan untuk mengerjakan tugas dan mengambil waktu Bapak untuk sesi wawancara. Oke Bapak, jadi untuk sekarang ini kita akan konsentrasi dengan tugas siang, yaitu mengenai pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pimpinan. Mohon maaf Pak, saya juga jadinya mengajukan beberapa pertanyaan ya Bapak. Jadi selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi mungkin kasus-kasus yang pernah Bapak alami yang merupakan dilema etika Bapak? Bagaimana cara Bapak atau bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus tersebut? Terima kasih Bu Nur. Nah, di sekolah kita, di sini di SD 9 Benoa, ini mungkin ada dalam pengambilan suatu keputusan, mengidentifikasi suatu masalah. Ini kasus ya, kasus. Nah mungkin yang pertama mungkin kita akan lakukan identifikasi itu adalah menentukan, ya, melihat masalah yang terjadi. Makanya kita berusaha untuk mencarikan solusi yang bisa kita lakukan, yang kita bisa kerjakan. Nah tentu dalam pengambilan keputusan ini tentu salah satunya ada termasuk dilema etika, di mana ada beberapa kepentingan, beberapa orang, beberapa pihak yang merasa benar-benar, merasa semuanya merasa benar, merasa punya kepentingan yang sama. Jadi ini yang kita sulit untuk menentukan suatu keputusan. Tetapi dalam sebelum melakukan suatu keputusan, kita tetap melakukan identifikasi dulu, mencari dulu fakta-faktanya, kemudian mencari solusi-solusi yang terbaik. Sehingga nantinya kita dari solusi-solusi itu mungkin kita akan bisa menentukan yang terbaik dari yang beberapa baik. Iya Bapak, jadi dapat saya pahami apa yang telah Bapak sampaikan mengenai ini. Jadi hal yang Bapak lakukan dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang Bapak alami itu awalnya melihat dari masalah itu tersebut, kemudian menemukan solusinya dan fakta-faktanya. Iya Pak ya. Ini Bapak, kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut, dan terutama kasus-kasusnya di mana ada yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan, gitu Bapak. Terima kasih Bu. Dalam melakukan atau memutuskan suatu keputusan, ini tentu kita akan mengedepankan dulu rasa musyawarah, rasa kekeluargaan, kemudian rasa berkeadilan.
Nah, tentu kita tidak terlepas dari berbagai pihak. Nah, tentu kita akan nantinya bisa berkolaborasi, bisa melakukan musyawarah, kemudian meminta saran masukan ya, dari teman-teman guru, ya, kemudian dari orang tua, dari komite, kemudian dari lembaga-lembaga atau instansi yang terkait. Iya Bapak. Jadi pengambilan keputusan yang tentu berdasarkan berkolaborasi melalui musyawarah kan kita menemukan saran-saran, bahkan meminta jika pun perlu terhadap pihak yang terkait ya. Iya Bapak. Kemudian selama ini dalam menentukan sebuah keputusan Bapak, apakah ada langkah-langkah untuk yang Bapak lakukan selama ini? Terima kasih Bu. Langkah-langkah ya, saya untuk memutuskan suatu keputusan, nah tentu kita berawal dari permasalahan itu dulu ya. Permasalahan itu apa? Ya, kemudian terkait dengan dilema etika ini, itu kita akan melakukan musyawarah terhadap guru, ya, kemudian terhadap orang tua, terhadap komite, nah, sehingga nanti ke depannya, nanti untuk berikutnya tidak ada yang merasa dirugikan, tidak ada yang merasa dipojokkan, sehingga semuanya bisa merasa berkeadilan. Sehingga apa yang menjadi permasalahan bisa diatasi. Iya Bapak, terima kasih sekali. Jadi langkah-langkah yang Bapak lakukan awalnya yang meningkatkan hal tersebut, menemukan solusinya melalui kolaborasi musyawarah baik itu bersama guru, orang tua siswa, bahkan dengan komite. Oke, dari hal-hal tersebut Bapak selama ini yang mana mungkin atau dari beberapa pengalaman Bapak yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Anggap efektif itu adalah dari keikutsertaan atau kesadaran dari berbagai pihak untuk menyelesaikan, ikut membantu menyelesaikan suatu permasalahan dari umat ini. Dan jadi kesadaran dari dalam diri sendiri. Jadi hal yang efektif menurut Bapak adalah kesadaran diri dari semua pihak, begitu ya Pak ya? Setelah kita adakan musyawarah, artinya mungkin yang bisa saya petik di sini kesadaran dirinya lebih bertanggung jawab, begitu ya? Ya, yang bertanggung jawab menjalankan keputusan yang sudah disepakati bersama ya. Jadi dari kesepakatan ataupun dari keputusan yang sudah Bapak ambil dengan melalui kolaborasi musyawarah tersebut dan dilakukan itu dengan tanggung jawab penuh dengan kesadaran diri kan gitu Bapak. Jadi hal-hal apa mungkin yang selama ini Bapak Bapak rasa menjadi sebuah tantangan dalam pengambilan keputusan? Nah, baik, terima kasih Bu Gloria. Tantangan yang kami rasa selama ini adalah terutama masalah pengembangan diri melalui diklat-diklat yang bersamaan dengan jam mengajar. Nah, ini tantangannya nanti kalau saya bisa sarankan ke depan, mudah-mudahan ini bisa ya. Kalaupun nanti ada di semacam diklat-diklat yang memerlukan konsentrasi ya, kemudian istilahnya interaksi supaya di luar dari jam mengajar, jam pembelajaran di sekolah. Nah, ini istilahnya mengurangi masalah
dalam pembelajaran kepada anak-anak kita, sehingga nanti tidak merasa salah satu dirugikan. Nanti kalau bersamaan nanti itu bisa merugikan guru dan bisa juga merugikan siswa itu. Mungkin kemungkinan ini ya, ini tidak ada yang merasa dirugikan. Anak-anak bisa belajar dengan baik, fokus di sekolah, ya. Kemudian guru-guru juga bisa mengajar dengan konsentrasi penuh, ya. Setelah itu di luar jam pembelajaran mungkin bisa guru-guru ikuti semacam diklat itu, dan tidak merugikan anak-anak sekolah. Iya Bapak. Kemudian dari selama ini pengalaman Bapak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu Bapak dalam sebuah penyelesaian kasus di universitas? Terima kasih. Untuk jadwalnya mungkin itu tidak ada. Kami di sekolah, kita di sekolah berusaha secepat mungkin dari setiap permasalahan itu biar ada solusinya. Jadi begitu ada masalah, kita secepat mungkin untuk mencarikan solusi jalan keluar, bagaimana kita bisa memberikan suatu keputusan. Jadi segala keputusan itu Bapak ambil sesegera mungkin untuk menyelesaikan masalahnya, ya kan Bapak? Nah, kemudian dalam penyelesaian ataupun pengambilan keputusan Bapak, mungkin ada selama ini seseorang atau pihak ataupun faktor-faktor yang dapat mempermudah atau membantu Bapak dalam memutuskan sebuah pertimbangan ataupun keputusan. Terima kasih. Tentu dalam suatu mengeluarkan atau mengambil keputusan itu kita mempertimbangkan juga ya masukan-masukan dari pihak-pihak yang terkait. Nah, pertama guru di sekolah ya, kemudian dengan orang tua, dengan komite, tidak menutup kemungkinan juga kita minta berkoordinasi dengan Korwil atau dinas. Berarti selain dengan keluarga di sekolah, baik itu guru maupun orang tua, Bapak juga bisa saja jika pun dianggap perlu, Bapak akan berkoordinasi dengan Korwil maupun dinas. Ya, dari semua hal yang tadi saya tanyakan Bapak dan yang Bapak telah sampaikan, pembelajaran yang dapat saya petik Bapak, jadi dalam pengambilan keputusan itu hendaknya melalui kolaborasi ataupun musyawarah. Sebelumnya ditemukan dulu solusi, dilihat dulu, dicerna dan diidentifikasi masalahnya. Ternyata Bapaknya, dan kemudian ada beberapa pihak yang dapat membantu kita dalam pengambilan keputusan, baik itu dari warga sekolah, bahkan bisa Korwil maupun dinas pendidikan. Terima kasih Bapak atas pengalaman-pengalaman yang sudah Bapak bagi ke saya melalui wawancara ini. Bapak, mohon maaf jika saya ada salah. Namun sedikit saya ingin meminta saran ataupun harapan Bapak terhadap kondisi saat ini, baik dari itu saya dan bagaimana dalam dunia pendidikan. Terima kasih belum ya. Mungkin sedikit dari dia, mungkin ininya ya. Pesannya mudah-mudahan program PJJ ini bisa nanti membentuk pemimpin-pemimpin yang bisa memajukan, merubah dari yang menuju yang lebih baik. Nah, sehingga kedepannya tujuan dari pendidikan nasional kita, pendidikan kita di sekolah ya, pada umumnya, pada khususnya tercapai. Nah, sehingga apa yang menjadi kendala, kemudian permasalahan yang terjadi selama ini tidak terjadi di kemudian hari. Nah, sehingga harapan saya ke depannya program ini bisa berjalan dengan lancar, baik, sukses dan selalu ya, sukses selalu ya. Terima kasih banyak Bapak. Baik,
Demikianlah wawancara yang saya lakukan. Semoga video ini dapat bermanfaat dengan baik. Akhir kata saya tutup dengan Parana Sakti. Om Santi 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 Om. Salam dan bahagia. Berjumpa kembali dengan saya Nilo Martinana Prayanti sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Badung. Kali ini saya akan melanjutkan tugas saya dalam menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual yang melakukan tugas wawancara terhadap pemimpin, yaitu mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, kali ini saya akan mewawancarai salah satu kepala sekolah yang ada di Kuta Selatan, yaitu Kepala Sekolah SD nomor 9 Jimbaran. Nah, di samping saya sudah hadir Ibu Kepala Sekolah. Sudi kiranya Ibu memperkenalkan diri dalam sesi wawancara sekarang. Ya, terima kasih Bu Loh Martina. Om Swastiastu, selamat pagi. Perkenalkan, saya Ibu Ninengah Seperti, SPD SD EPD. Saya adalah Kepala Sekolah SD nomor 9 Jimbaran. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bu Nengah. Apa kabar hari ini Bu Nengah? Baik, bagaimana Bu Lo kabarnya juga? Alhamdulillah saya dalam keadaan baik Ibu. Iya, pasti. Dan kita mulai ya Bu ya sesi wawancaranya. Silakan. Jadi begini Bu, di dalam sebuah perjalanan tugas kan ya, pasti kita menemukan sebuah kendala, sebuah permasalahan, bahkan mungkin bisa disebut dengan kasus kan gitu ya. Nah, di sini saya meminta mungkin Ibu bisa sharing, bercerita tentang apa yang sudah pernah Ibu alami. Mungkin selama ini bagaimana cara Ibu Nengah untuk mengidentifikasi sebuah permasalahan ataupun kasus yang dimana di dalam perjalanan tugas Ibu bisa disebut dengan dilema etika ataupun bujukan moral, begitu ya. Begini Bu, dalam menghadapi suatu masalah yang terjadi di sekolah tentunya, saya sih mengidentifikasi dulu masalah tersebut. Apakah masalah tersebut masuk dalam kategori dilema etika atau bujukan moral. Nah, itu. Dari mendengar kata dilema etika, nah dilema biasanya kita sudah tertuju pada sesuatu masalah yang sulit untuk kita putuskan, kan begitu ya. Nah, itu karena di dalam pada masalah yang termasuk kategori dilema etika itu adalah di sana biasanya mengandung suatu yang sama-sama benar. Jadi sulit kita putuskan yang mana benar, yang mana salah. Karena biasanya keduanya mengandung yaitu tadi kebenaran sama-sama. Gitu ya. Tapi kalau yang namanya bujukan moral kan itu sudah pasti di masalah tersebut yang satu mengandung nilai benar, yang satu mengandung nilai salah gitu. Nah, dari yang saya dengar tadi Ibu sampaikan, berarti yang awalnya yang Ibu lakukan adalah mengidentifikasi kan ya. Pasti. Kemudian, nah di dalam Ibu mengambil sebuah keputusan Ibu di sekolah, terutama kasus-kasusnya itu di mana ada dua kepentingan yang sama benar seperti yang Ibu sampaikan, ataupun sama-sama mengandung sebuah nilai kebajikan. Jadi bagaimana cara Ibu untuk mengambil sebuah keputusan itu Ibu? Pertama yang saya lakukan itu adalah mengidentifikasi masalah. Sesudah mengidentifikasi masalah, kita analisis masalah tersebut. Di dalam analisis tersebut kita akan menemukan
atau apa sebab masalah ini tuh muncul atau timbul. Kemudian siapa yang bermasalah, kemudian di mana ini bermasalahnya, terus kenapa ini terjadi masalah ini. Nah, maka dari itu terus fakta-fakta apa yang terjadi dalam fakta-fakta apa yang ada dalam kasus atau masalah tersebut. Nah, maka dari itu dari hasil analisis tersebut kita lalu mencarikan solusi untuk mengatasi masalah tersebut, begitu. Oh begitu ya Bu Nengah ya. Nah, dapat saya petik Ibu, jadi hal yang awal Ibu Nengah lakukan dalam mengambil sebuah keputusan itu yang pertama mengidentifikasi dulu masalahnya, kemudian dianalisis. Di dalam analisisnya itu harus ditemukan salah satunya tadi siapa yang bermasalah di sana, apa penyebabnya, bagaimana fakta-faktanya yang ada, begitu ya Bu ya. Dan kemudian apakah Bu Nengah memiliki langkah-langkah atau prosedur tertentu atau khusus gitu yang biasanya Bu Nengah lakukan? Kalau prosedur atau langkah-langkah khusus itu sih enggak ada. Seperti yang sudah saya bilang tadi, yaitu pertama ya saya identifikasi masalahnya, yang kedua saya analisis masalahnya, kemudian yang ketiga kita carikan solusi. Nah, kalau kira-kira sekiranya misalnya kasus atau masalah tersebut sulit untuk kita putuskan, jadi saya melakukan suatu kolaborasi. Saya kolaborasi atau meminta pendapat lain. Misalnya dalam hal ini karena kita berada di lingkungan sekolah, tentunya saya mendapat atau bermusyawarah dengan rekan guru yang ada di sekolah. Ya, terima kasih Bu Nengah atas infonya. Kemudian dari prosedur ataupun langkah yang Ibu Nengah sampaikan tadi, bahwa tidak ada prosedur yang khusus, namun sesuai dengan langkah-langkah yang Bu jelaskan tadi, apakah ada hal-hal yang Ibu anggap efektif dari langkah-langkah tersebut Ibu untuk pengambilan keputusannya? Ya, tentunya yaitu langkah-langkah efektif yang saya ambil yaitu tadi, setelah saya identifikasi, setelah saya analisis, saya carikan jalan keluar, kemudian saya kolaborasi atau bermusyawarah, kemudian saya baru bisa mengambil keputusan. Itu keputusan yang saya ambil setelah saya koordinasikan, setelah saya kolaborasikan, setelah saya musyawarahkan dengan para guru. Jadi masalah yang ada di sekolah itu saya dapat putuskan atau selesaikan dengan baik. Gitu. Jadi kegiatan ataupun langkah yang efektif menurutnya Ibu tadi adalah dari mengidentifikasi dan bahkan yang paling terakhir itu yang saya dengar adalah berkolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait tergantung dengan permasalahannya kan ya, begitu ya Bu ya. Dengan masalah yang ada. Ya, kalau misalnya itu masalah itu melibatkan siswa, tentunya kita juga melibatkan orang tua siswa. Tadinya sebelumnya kita membuat suatu kesepakatan pertemuan lah gitu untuk menyelesaikan masalah. Jadi setelah itu kalau dimana perlu lagi kita musyawarah dengan para guru. Kenapa saya perlu musyawarah? Supaya keputusan yang saya ambil itu terbaik. Jadi meminimalisir adanya yang namanya kontra atau pertentangan. Jadi antara kedua belah pihak bermasalah atau berkasus, jadi saling menerima dia. Tidak ada yang merasa dirugikan, tidak ada yang merasa diuntungkan. Jadi sama-sama lapang dada mereka. Baik Ibu. Wah, saya merasa nyaman Bu Nengah. Ya. Nah, kemudian dari pengalaman Bu Nengah selama menemukan ataupun mengambil sebuah keputusan, mungkin pernah Bu Nengah merasa tertantang dengan apa yang harus diselesaikan kan begitu. Mungkin kiranya Ibu bisa menceritakan kepada saya Ibu terkait dengan dilema etika ini. Ya, itu tentunya sudah pasti ya Bu Loh ya. Pasti ada tantangan yang kita hadapi di sekolah, terutama kalau ada kasus yang termasuk dilema etika. Kenapa demikian? Karena kasus tersebut sama-sama
memiliki nilai kebenaran. Nah, jadi disinilah kita harus pintar-pintar, harus cerdas, menjadi penengah itu di antara dalam menyelesaikan kasus tersebut. Yang nantinya bagaimana kita menggali supaya terjadi atau hasil keputusan yang kita ambil itu berbasis keadilan. Nah, jadi misalnya ada permasalahan antara kelompok A dengan kelompok B, begitu misalnya. Jadi kita selesaikan masalah tersebut. Setelah kita selesaikan, kemudian kita ambil keputusan. Tentunya keputusan ini supaya berasaskan keadilan. Jadi tidak ada kelompok A yang merasa dirugikan, kelompok B diuntungkan, atau sebaliknya kelompok B dirugikan, kelompok A yang dirugikan. Jadi biar bagaimana caranya kita supaya kedua kelompok ini atau yang bermasalah ini sama-sama merasa diuntungkan. Gitu. Baik, Bu Nengah. Kemudian Ibu, dari pengambilan keputusan yang selama ini Bu Nengah jalankan, apakah Bu Nengah memiliki jadwal tertentu untuk penyelesaiannya itu? Oh tidak, kalau saya tidak. Begitu ada masalah, kalau bisa kita selesaikan secepatnya lebih baik. Kita selesaikan hari itu. Kenapa demikian? Sebab kalau kita menunda-nunda waktu, menunda-nunda permasalahan, takutnya nanti akan timbul permasalahan-permasalahan yang lain. Jadi lebih cepat lebih baik kita selesaikan. Hasilnya pun nanti akan lebih baik juga, begitu. Karena cepat ditangani. Iya. Gitu. Jadi tidak menjadi sebuah beban. Iya, ya, Ibu ya. Kemudian di dalam pengambilan keputusan yang Ibu jalankan, adakah seseorang ataupun faktor-faktor pendukung dalam pengambilan keputusannya itu, Ibu? Oh, itu sudah pasti. Ya, permasalahan di sekolah atau permasalahan yang terjadi itu kan kadang ada berat, ada ringan. Nah, pada saat permasalahan itu berat atau kasus itu berat, jadi terus terang mungkin tidak bisa kita selesaikan sendiri. Yang perlu berkolaborasi seperti tadi, berkolaborasi dengan para guru, bermusyawarah dengan para guru. Kemudian tidak menutup juga kemungkinan saya berkolaborasi dengan orang tua siswa, dengan komite sekolah ataupun dengan dinas. Itu tergantung masalah yang ada. Ya, dapat saya tangkap Bu Nengah. Jadi permasalahan yang ada tentunya akan diputuskan sebuah kesepakatan ya, dari musyawarah, kemudian tergantung dengan masalahnya. Ya. Jadi siapa yang diajak ataupun siapa yang terlibat, ya, terlibat di dalam permasalahan tersebut untuk mengambil sebuah keputusan. Ya. Nah, dari penyampaian Ibu tadi dan pengalaman Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik? Mungkin kiranya Ibu bisa menceritakan kepada saya. Baik, terima kasih Bu Lo. Dari pengalaman-pengalaman yang sudah selama ini, pembelajaran yang saya bisa petik itu bahwa ada masalah, ada sebab. Nah, kemudian suatu masalah pasti ada solusinya. Nah, tergantung sekarang kita bagaimana cara mencari solusi yang terbaik untuk mempecahkan masalah yang ada di sekolah. Ya, salah satunya yaitu tadi kita musyawarah dengan pihak-pihak yang terkait, begitu, supaya hasil keputusan menjadi lebih baik. Gitu. Jadi dapat saya simpulkan Bu, dari pembicaraan ataupun perbincangan kita dari awal, jadi sebuah masalah itu pasti ada penyebabnya. Ya. Kemudian sebuah permasalahan pun dapat kita putuskan dengan baik dengan solusi yang kita temukan. Ya, pasti ada dan solusinya melalui kolaborasi musyawarah yang mengandung nilai-nilai kebajikan yang tidak sama sekali memihak kepada pihak manapun. Ya. Nah, terima kasih Bu. Dengan waktunya Ibu dan pengalaman Ibu yang sudah Ibu share tadi dari awal, saya ucapkan terima kasih. Ibu sudah melancarkan tugas saya dan banyak sekali yang dapat saya petik di sini, hal-hal yang penting untuk kedepannya saya bisa terapkan juga. Dan harapan saya kepada Ibu, semoga Ibu sehat selalu. Astongka. Selalu
selalu siap dan sigap dalam melaksanakan tugas Ibu. Siap. Sudah tentunya Ibu bisa saya jadikan sebuah contoh Ibu. Astungkare. Ya, silakan Bu. Ibu, ya. Selamat ya sudah sampai tahap ini Terima dan kasih. semoga semakin sukses dan lancar semua tugas-tugasnya. Nggih. Nah, terima kasih. Demikian wawancara sudah saya lakukan. Jadi untuk sesi wawancara saya tutup. Sekian dan terima kasih.